Halo sobat, ada kabar gembira dari industri pertahanan dalam negeri. Indonesia kembali menunjukkan kehebatannya dengan meluncurkan KRI Bung Hatta 370, sebuah kapal korvet yang canggih siap memperkuat armada TNI Angkatan Laut. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki armada kapal perang yang tangguh adalah keharusan untuk menjaga kedaulatan maritim. Kehadiran KRI Bung Hatta 370 menjadi bukti nyata kemajuan industri pertahanan nasional dan semakin memperkokoh kekuatan maritim kita. Pada Kamis 27 Februari 2025, KRI Bung Hatta 370 resmi diluncurkan di galangan PT Karimun Anugrah Sejati Batam, Kepulauan Riau. Kapal ini merupakan kapal korvet kedua yang diproduksi oleh kalangan tersebut, setelah sebelumnya meluncurkan KRI Bung Karno 369 pada 19 April 2023. Menariknya, kedua kapal ini dinamai berdasarkan tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia, memperkuat simbolisme sejarah dalam kekuatan maritim kita. Meskipun disebut sebagai sister ship atau kapal kembar karena berbagi desain yang sama, KRI Bung Hatta 370 memiliki perbedaan signifikan dalam ukuran dan spesifikasinya. Sebagai versi yang lebih besar dari pendahulunya, KRI Bung Hatta 370 hadir dengan spesifikasi yang lebih mumpuni. Panjang 80,3 meter, lebih panjang 7 meter dari KRI Bung Karno, lebar 12,6 meter, endurance atau daya jelajah mampu beroperasi selama 5 hari non-stop. Kapasitas dapat mengakomodasi 82 personel, kecepatan ekonomis 14 knot, jelajah 18 knot, maksimum 25 knot. Dengan dimensi yang lebih besar dan daya tahan operasi lebih lama, KRI Bung Hatta 370 diproyeksikan memiliki fleksibilitas lebih baik dalam berbagai misi maritim. Sebagai kapal perang yang dirancang untuk pertempuran laut, KRI Bung Hatta 370 dipersenjatai dengan sistem persenjataan modern. Meriam utama saat ini menggunakan kaliber 57 mm, tetapi direncanakan untuk ditingkatkan menjadi 76 mm guna meningkatkan daya hancurnya. Meriam sekunder dilengkapi dengan 2 unit meriam 20 mm untuk menghadapi ancaman kecil seperti drone atau kapal cepat musuh. Selain itu, kapal ini didesain untuk bisa membawa sistem rudal canggih, termasuk rudal anti udara SAM Surface to Air Missile untuk menghadapi pesawat tempur, drone atau rudal musuh. Jenis rudal yang digunakan masih dalam tahap penentuan. Rudal anti permukaan anti-ship missile dirancang untuk menghancurkan kapal musuh. Jenis rudal yang digunakan masih dalam tahap pemilihan. Sistem peperangan bawah laut Anti-Submarine Warfare ASW dilengkapi dengan sistem torpedo untuk menghadapi kapal selam musuh. Selain persenjataan ofensif, kapal ini juga memiliki sistem peperangan elektronik canggih RECCM, Radar Electronic Countermeasure, untuk mengganggu radar lawan, membuat kapal lebih sulit dideteksi. RESM, Radar Electronic Support Measure, untuk mendeteksi sinyal radar dan komunikasi musuh, memberikan keunggulan dalam perang elektronik. Berbeda dengan KRI Bung Karno 369 yang lebih difokuskan sebagai kapal VVIP untuk mendukung mobilitas pejabat tinggi negara, KRI Bung Hatta 370 adalah kapal perang kombatan sejati. Kapal ini memiliki berbagai kemampuan operasional yang penting seperti misi infiltrasi dan eksfiltrasi untuk operasi pasukan khusus, operasi Search and Rescue SAR dalam misi penyelamatan di laut, peperangan permukaan anti udara dan anti kapal selam untuk menjaga kedaulatan wilayah maritim Indonesia. Ke depan, KRI Bung Hatta 370 akan memperkuat jajaran satuan kapal eskorta Satkor Koarmada II yang bertugas menjaga perairan di wilayah kerja Koarmada II. Peluncuran KRI Bung Hatta 370 menandai kemajuan besar dalam industri pertahanan Indonesia. Dengan desain yang lebih besar, persenjataan yang lebih lengkap, serta teknologi peperangan modern, kapal ini diharapkan menjadi andalan baru TNI Angkatan Laut dalam menjaga perairan Indonesia. Sebagai negara maritim dengan luas laut lebih dari 3,2 juta kilometer persegi, penguatan armada laut adalah kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Dengan bertambahnya kapal korvet seperti KRI Bung Hatta 370, TNI AL semakin siap menghadapi berbagai ancaman di laut.
baik dari musuh maupun kejahatan maritim. KRI Bung Hatta 370 siap menjadi prajurit samudra. Bagaimana menurut kalian? Apakah KRI Bung Hatta 370 sudah cukup tangguh sebagai kapal perang modern kelas korvet? Atau ada sistem senjata yang menurut kalian masih kurang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.